Assalamualaikum guys, masih bersama gua Arif Bani. Kita akan membicara tentang property talk. Nah, di samping saya ada kita nih mewakili kaum milenial. Gitu. Range milenial itu antara tahun 90-an berarti ya. Baru-baru ini perumahan yang mempromosikan kredit KPR milenial. Jadi milenial itu lagi digadang-gadangkan bahwa milenial sekarang itu harus mempunyai properti atau rumah sendiri. Sekarang dari segi milenial nih terkait dengan desain itu sendiri, ada yang namanya desain fasad, ada yang namanya desain interior. Sebelum bahas desain interior, kita bahas dulu nih desain fasad. Dari Mbak Tirta sendiri nih, desain fasad rumah seperti apa sih yang disukai oleh Mbak Tirta nih? Kan ada yang namanya desain tuh, pertama desain tropikal. Desain tropikal itu desain rumah-rumah zaman dulu. Rumah-rumah zaman dulu. Iya, rumah-rumah orang tua kita lah gitu. Cuma kesini-sininya kan banyak modern nih. Ada yang namanya Skandinavia. Skandinavia itu modelnya mirip-mirip kayak yang di Ainani. Kemudian ada yang namanya industrial. Industrial itu lebih ke arah banyak kayunya, ada bata-batanya, itu kayak di Kasalian. Nah, kemudian ada yang namanya Art Deco, modern Art Deco kalau sekarang. Kalau Art Deco zaman dulu kan yang jadul-jadul tuh. Nah, sekarang modern Art Deco itu lebih ke arah rumah tersebut modern tapi ada sudut-sudut yang itu tidak terlampau tajam tuh. Ada tukukan-tukukan halusnya, ada kamprotan-kamprotannya. Nanti ada juga desain list kuningannya. Nah, dari tiga itu tersebut deh gitu, kira-kira tuh yang lebih disukain tuh yang kayak gimana nih? Kalau untuk aku sendiri nih ya, lebih suka tuh kayaknya yang ke Art Deco deh gitu. Sama yang model-model itu apa ya, yang kayak bentuknya tuh kayak abstrak gitu. Jadi kalau sekarang kan rumah kan bentuknya tuh kayak kotak atau apa gitu. Ini tuh kayak yang bentuk apa kayak jajar genjang gitu gak sih? Nah itu unik banget sih, kayak rumahnya Atta Halilintar deh kalau nggak salah. Itu rumahnya yang di mana nih, yang di Pondok Indah apa yang baru nih? Nggak tahu, yang baru kayak baru dibangun. Sama yang Art Deco itu ada di ini ya, di Temagami Residen ya? Nah iya, Art Deco. Ya ada di Temagami Residen yang di Bintaro tuh. Iya. Kira-kira kayak gitu tuh. Kenapa tuh? Sukanya tuh kenapa? Apa ya? Kalau untuk yang lain kan dia, kalau yang kayak di Akasalaya dia lebih ke apa tadi, banyak kayak industrial ya modelnya ya. Iya. Iya. Industrial. Terus kalau yang di Temagami Art Deco itu kayak lebih modern aja sih, lebih modern ya. Lebih apa ya? Nggak tahu ya, kalau aku sendiri kan ngelihatnya lebih enak aja gitu dilihat, minimalis juga, terus modernnya juga dapet gitu. Iya sih, karena terus ada sisi uniknya juga, kayak ada apa tadi yang tumpuan apa? Ada sudut-sudut yang apa halus gitu. Iya, ya, sudut-sudut. Jadi nggak kotak banget gitu. Jadi ada sudut-sudutnya yang timbul gitu kan. Nah itu bagus banget juga sih. Apalagi kalau misalkan di depannya tuh bisa dijadiin balkon, terus dijadiin kayak ruang chill gitu kan. Gitu. Ya karena yang namanya desain industrial itu biasanya mainly tuh lebih agak-agak cowok, lebih agak-agak sedikit suasananya lebih gelap sedikit gitu, lebih calm sih, bukan lebih gelap ya. Sedangkan Art Deco itu lebih terang juga, tapi Art Deco yang seperti apa dulu nih? Kalau yang kayak di Temagami itu Art Deco tapi lebih soft gitu, nggak terlalu Art Deco banget, tapi nggak terlalu Skandinavia banget gitu.
Jadi mungkin itu lebih menarik kali ya. Kalau dari sisi interior sendiri nih, Mbak Tirta lebih suka tuh interior seperti apa? Interior tuh sekarang lagi ini banget ya, yang mezanin ya, gitu, jenis mezanin gitu. Jadi dia misalkan nih untuk yang rumah satu lantai aja itu kan bisa apa ya, bisa dimanfaatin ruangannya kan, bisa dijadiin ruangan mezanin. Jadi walaupun satu lantai itu di atasnya bisa kita gunain apa untuk ruangan apa gitu kan, itu bisa ini sih bisa lebih bagus lagi gitu. Nah terus kalau mezanin itu ada yang di Casalaya ya? Iya di Casalaya dan Ainani. Iya. Kalau prinsip dari mezanin itu sendiri lebih ke arah pemanfaatan ruang ya. Iya. Kayak di ruang. MGV juga itu kan ada mezaninnya. Oh iya. Gitu. Jadi proses pandemi kayak kemarin itu kan lama ya. Jadi ada namanya ruangan tambahan untuk WFH, ya, work from home. Jadi dibuat tuh untuk rumah yang kira-kira atapnya itu atau ceilingnya lebih tinggi, gimana supaya maksimal, maka ada bisa dibuat lantai 1,5 istilahnya gitu, atau lantai mezanin. Itu bagus sih fungsi, lebih memaksimalkan pemanfaatan ruang ya. Nah kira-kira dari segi milenial sendiri tuh pengen fasilitas umum tuh yang seperti apa sih? Apakah dibikin taman kah, dibikin lapangan basket, atau dibikin swimming pool, atau dibikin tempat barbecue, atau dibikin jadi taman bermain anak-anak, atau jadi ini pet garden. Kalau bisa sih semuanya tuh. harus milih dong. Iya. Kalau misalkan kan di ruangan yang kombinasiin terbatas ya. gitu, apa nih kira-kira? Atau pilih 2 deh gitu, apa kira-kira dikombinasiin? Atau mau dibikin jadi musola atau gimana nih? Coba. Kalau untuk fast home ya, di cluster itu biasanya sih yang paling orang pengen gitu, atau misalkan aku nih, menurut aku itu biasanya sih swimming pool, terus misalkan ada taman lah sedikit di samping-sampingnya, terus untuk manisin aja gitu kan. Terus sama dibuat kayak jogging track gitu di sekelilingnya gitu, jadi bisa dipakai juga buat olahraga gitu. Oke guys, berarti itu menurut pendapat Mbak Tirta. Gimana menurut pendapat kalian guys? Oke guys, terima kasih ini Mbak Tirta atas waktunya. Salam Proper Talk, Property Talk.